Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Ujar, Unpam Mengajar. Saya Selvi Sbitasari dan hari ini kita akan membahas tentang kode etik dakwah. Materi ini penting karena membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam bahwa belajar kode etik dakwah bukan sekedar mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh untuk disampaikan, tetapi untuk membentuk kesadaran bahwa dakwah adalah amanah yang harus dilakukan dengan hati-hati, penuh tanggung jawab, dan memuliakan manusia. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diajak memahami bahwa etika dakwah adalah jiwa dari dakwah itu sendiri. Agar pesan Islam tidak hanya sampai, tetapi juga diterima dengan baik dan membawa maslahat. Yuk, simak sampai akhir. Setelah mengikuti video ini, kalian diharapkan mampu memahami pengertian kode etik, bentuk-bentuk kode etik, etika dakwah dai, dan karakteristik kode etik dakwah. Kita mulai dengan pengertian kode etik dakwah. Kode etik dakwah terdiri dari 3 kata: kode, etik, dan dakwah. Untuk memahaminya, kita harus paham arti kata-kata dalam bahasanya. Kode adalah kumpulan tanda seperti kata-kata tulisan yang disepakati untuk tujuan tertentu. Kumpulan standar yang sistematis atau prinsip. Etik adalah kumpulan prinsip atau prinsip moral, termasuk nilai tentang apa yang benar dan apa yang salah yang dianut oleh suatu kelompok atau komunitas. Norma dan keyakinan yang dianut oleh kelompok tertentu untuk mengarahkan tingkah laku mereka dikenal sebagai kode etik dakwah. Dakwah di sisi lain berarti seruan, panggilan, ajakan, atau jamuan. Maksudnya adalah panggilan atau seruan kepada ajaran Islam. Oleh karena itu, mudah dipahami bahwa kode etik dakwah adalah set standar yang harus dipatuhi dan digunakan sebagai dasar bertindak dalam berdakwah. Filosofi yang dikenal sebagai etika membahas cara kita berpikir tentang hal benar dan salah. Menurut Simon Rankir, etika adalah hasil dari upaya sistematis yang menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman moral setiap orang dan untuk menetapkan aturan untuk mengendalikan manusia dan nilai-nilai penting untuk digunakan sebagai pedoman hidup. Satya Nugraha mengartikulasikan etika sebagai norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Etika juga dapat didefinisikan sebagai pemikiran etika, yaitu pemikiran tentang etika. Menurut definisi, etika dakwah merupakan disiplin ilmu yang berkaitan dengan perilaku manusia, yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk, berdasarkan standar yang sesuai dengan syariat Islam. Karena manusia lebih cenderung melihat sebagai contoh daripada mendengar, inilah yang menjadi alasan Rasulullah turun ke bumi sebagai uswah atau suri tauladan alias contoh perilaku yang baik. M. Yunan Yusuf mengatakan, kode etik dakwah merupakan standar etis yang harus diikuti oleh seorang juru dakwah saat berdakwah, sehingga dakwah yang responsif dapat dihasilkan. Seorang pendakwah harus memiliki moral yang baik dan menghindari sifat buruk. Munjir Suparta mengutip Stephen Robbins yang menyatakan istilah kode etik biasanya mengacu pada aturan atau prinsip yang menentukan tindakan yang baik dan buruk. Menurut Ali Mustafa Yakub, standar dakwah umumnya berasal dari etika Islam. Kita lanjutkan dengan bentuk-bentuk kode etik. Di antaranya, 1. Tidak membedakan antara pernyataan dan tindakan. Kedua, tidak toleran terhadap agama. Yang ketiga, menahan diri dari penghinaan terhadap sesembahan agama. Yang keempat, tidak melakukan diskriminasi. Yang kelima, tidak meminta kompensasi. Keenam, tidak menjadikan orang yang melakukan kejahatan sebagai teman akrab. Yang ketujuh, tidak memberikan informasi yang tidak diketahui. Keberhasilan dalam dakwah, selain memahami bentuk-bentuk kode etik, seorang dai pun harus memahami etika dakwah. Sebuah ikatan yang mengendalikan seorang dai agar dapat melakukan komunikasi dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Mari kita bahas kode etik dakwah. Menurut Tuti Alawiyah, nilai-nilai dai yang didasarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Sunnah adalah sebagai berikut. Yang pertama, as-sidik, yaitu benar, tidak palsu.
yang berniat, kata-kata, dan tindakan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan semua mukmin untuk berperilaku jujur dan tidak berdusta. Seorang dai yang benar akan terlihat dari wajah dan suaranya. Yang kedua, as-sabar, yaitu sabar dan tabah. Ada 3 jenis sabar. Yang pertama, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dalam meninggalkan dosa, dan sabar dalam menghadapi bahaya atau musibah. Yang ketiga, seorang dakwah memiliki sifat rahman atau rasa sayang. Yang keempat, tawadu. Yang kelima, suka bergaul. Yang keenam, amanah. Sifat yang paling penting harus dimiliki oleh seorang dai sebelum sifat-sifat lainnya. Materi berikutnya adalah karakteristik kode etik dakwah. Kode etik dakwah dalam Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip moral yang kuat, yang mengarah pada tujuan untuk menyampaikan pesan-pesan Islam dengan cara yang baik, benar, dan penuh hikmah. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai sumber moral yang digunakan dalam dakwah menurut Suparta. Yang pertama, Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber moral. Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman utama bagi umat Islam, termasuk dalam dakwah. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk hidup yang lengkap dan menyeluruh, yang memberikan arahan tentang bagaimana seorang dai seharusnya berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain. Sunnah Nabi Muhammad SAW yang juga memberikan contoh konkret dalam menjalankan dakwah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip moral yang luhur. Keduanya berperan sebagai sumber utama dalam menilai kebaikan atau keburukan dalam perilaku dakwah. Yang kedua, kecerdasan atau insting. Selain Al-Quran dan Sunnah, akal sehat atau kecerdasan yang berperan penting dalam menentukan etika dakwah. Kecerdasan dalam konteks ini berarti kemampuan seorang dai untuk menggunakan pengetahuan, pengalaman, dan instingnya dalam menghadapi berbagai situasi dakwah. Kecerdasan ini membantu seorang dai untuk memahami situasi, memilih pendekatan yang tepat, dan menyampaikan pesan dengan cara yang bijaksana. Yang ketiga, akal dan naluri sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal dan naluri adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus digunakan dengan bijak. Meskipun akal manusia terbatas, namun dengan petunjuk Allah yang terkandung dalam Al-Quran, akal bisa diarahkan untuk mengambil keputusan yang baik dan benar. Naluri atau intuisi yang diberikan Allah juga membantu dai dalam menghadapi tantangan dan memilih metode yang paling tepat sesuai dengan konteksnya. Yang keempat adalah motivasi, keyakinan atau iman. Iman atau keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pendorong utama dalam dakwah. Seorang dai harus memiliki iman yang kokoh yang akan mendorongnya untuk bertindak ikhlas penuh pengorbanan. Motivasi iman ini juga mendorong dai untuk melakukan amal soleh dan berjuang untuk kebaikan tanpa mengharapkan imbalan duniawi. Tindakan dakwah yang didasari oleh iman akan memperlihatkan ketulusan hati dan komitmen dalam menyebarkan kebenaran Islam. Tadi kita sudah membahas kode etik dakwah merupakan standar yang harus diikuti oleh seorang juru dakwah saat berdakwah, sehingga dakwah yang responsif dapat dihasilkan. Seorang pendakwah pun harus punya moral yang baik dan menghindari sifat yang buruk. Bentuk-bentuk kode etik tidak membedakan antara pernyataan dan tindakan, tidak toleran terhadap agama, menahan diri dari penghinaan terhadap sesembahan agama, tidak melakukan diskriminasi, tidak meminta kompensasi, tidak menjadikan orang yang melakukan kejahatan sebagai teman akrab, tidak memberikan informasi yang tidak diketahui. Kode etik dakwah merupakan poin-poinnya as-sidik, benar atau tidak, as-sabar, sabar dan tabah, rahman, rasa sayang, tawadu, suka bergaul dan amanah. Sifat yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang dai sebelum sifat-sifat lainnya. Karakteristik kode etik dakwah, Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber moral, kecerdasan atau insting, akal dan naluri sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan motivasi keyakinan kita berupa iman. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika suka video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.